banyak sekali orang belajar, mencari ilmu, tapi tidak mendapatkan apa yang dicarinya atau tidak membuahkan manfaat. Nah, kemudian beliau menulis kitab ini juga di waktu mana kejayaan Islam sedang tinggi-tingginya, di mana-mana ada kajian Islam, kajian keilmuan, dan melihat tidak semuanya mendapatkan buah dari ilmu itu tersendiri. Kenapa? Karena tidak memenuhi syarat dan jalannya. Maka beliau menulis kitab ini. Adapun guru kita, yaitu Bapak Hilman Miftahur Rajak, adalah seorang pendidik yang mana beliau lulusan atau yang sampai sekarang juga beliau selalu mengatakan masih santri, karena kata beliau selamanya hidup ini belajar, maka beliau kemana-mana mengenalkan diri sebagai santri. Adapun sehari-harinya beliau sebagai pimpinan pesantren Darussalam Pasir Jambu Ciwidey, beliau juga kemana-mana mengajarkan kitab Ta'limul Muta'alim ini, baik itu ke para eksekutif, ke para pendidik, pengajar, guru-guru, ke mahasiswa, ke anak sekolah, ke teman-teman yang umum. Ini dalam berbagai rupa penyampaian. Pada kesempatan kali ini kita mendapatkan keberkahan yang luar biasa. Kita bisa belajar dari beliau bagaimana kitab Ta'limul Muta'alim ini, namun tidak diterjemahkan sebagaimana biasanya budaya pesantren, yaitu ngalogat, namun dalam kemasan yang kita bisa langsung aplikasikan, yang bisa kita terapkan di kehidupan sehari-hari. Maka dari itu, di pertemuan ke-6 ini, kita akan melanjutkan hancak kita, yang mana sudah diawali dengan pembahasan tentang makna basmalah, kemudian makna hamdalah, kemudian makna bagaimana baginda Rasul atau kita sebagai umatnya Nabi Adam, anaknya, keturunannya Nabi Adam itu sudah diunggulkan karena ilmu dan amalnya. Nah, siapa yang mendapatkan ilmu dan amal ini? Mereka yang memenuhi syarat dan jalannya. Bagaimana syarat dan jalannya? Itu ada di kitab ini. Ini menjadi hal yang sangat fundamental dan sangat asas mempengaruhi kehidupan kita dalam memperoleh segala sesuatu di kehidupan ini untuk belajar ya. Nah, oleh karena itu tidak berpanjang lebar lagi, kita persilahkan kepada guru kita. Bapak, dipersilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi fadala bani Adam bil ilmi wal amal ala jami'il alam. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin sayyidil arabi wal ajam wa ala alihi wa ashabihi ya nabiyul ulumi wal hikam. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajah. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam talabul ilmi faridatun ala kulli muslimin wa muslimatin. Ya, teman-teman sekalian, teman-teman belajar, teman-teman yang sama-sama mengejar keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Semoga semuanya ada dalam keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala dan ada dari petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah kita bisa melanjutkan kembali apa yang sudah kita mulai, apa yang sedang kita lakukan dalam rangka untuk mencoba untuk jauh lebih baik dalam kehidupan kita, terutama dalam pemahaman kita tentang ajaran agama kita. Tidak lupa salawat beserta salam juga kita selalu limpah curahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang menjadi kotaknya dari ilmu, kepada keluarganya dan sahabatnya yang menjadi pintu-pintunya dari ilmu, dan umumnya kepada semuanya yang berkaitan dengan beliau. Mudah-mudahan juga semuanya selalu ada dalam rahmat dan maghfirah dari Allah Subhanahu wa taala. Ya, di pertemuan kemarin kita sudah berbicara tentang ternyata mencari ilmu itu adalah kewajiban bagi diri pribadi masing-masing. Jadi mencari ilmu itu kewajiban untuk diri pribadi masing-masing, tidak bisa diwakilkan. Mohon maaf, suara saya jelas didengar, mohon dijawab di chat, mohon maaf. Ini jaringannya agak ini. Oke, terima kasih, saya lanjutkan. Jadi ternyata yang wajib bagi kita itu mencari, dalam artian bahwa ternyata kewajiban sebagai seorang manusia adalah untuk berusaha. Nah, bagaimana pinternya, bagaimana fahamnya, itu ternyata bukan kewajiban, itu adalah urusan Allah Subhanahu wa taala. Ya, urusan Allah Subhanahu wa taala. Mungkin saya tambahkan sedikit bahwa ternyata dengan ada pemahaman seperti ini berarti benarlah bahwa ada pepatah yang mengatakan bahwa usaha itu tidak akan pernah mengkhianati hasil. Nah, gitu ya.
usaha itu tidak akan pernah mengkhianati hasil. Ya bagaimana mau saling mengkhianati toh tidak ada hubungannya. Nah, karena biasanya kalau yang saling mengkhianati itu yang ada hubungannya gitu ya. Jadi makanya usaha itu tidak akan pernah mengkhianati hasil. Kenapa? Karena usaha tempat kita sebagai manusia, sementara hasil adalah makom Allah Subhanahu wa taala. Maka kita terus selalu berusaha. Begitupun dalam belajar, kita mencari ilmu terus tidak pernah berhenti sampai akhir nyawa kita habis nanti, maka posisi kita adalah posisinya selamanya sebenarnya pelajar yang harus selalu belajar. Kenapa? Dan ternyata belajar ini adalah sebuah kewajiban yang ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada manusia dengan kewajiban yang berlaku untuk diri pribadi masing-masing. Lalu kemarin bertanya, ilmu apa sih yang pertanyaan yang muncul adalah ilmu apa yang dipelajari, maka dijawab oleh Syekh Az-Zarnuji, ilmu yang wajib dipelajari adalah yang pertama ilmu yang berkaitan dengan hal. Ilmu hal itu adalah ilmu yang berkaitan dengan usuluddin ya dan ilmu fikih. Nah, apa itu usuluddin? Usuluddin itu ilmu yang berkaitan tentang keimanan kepada Allah Subhanahu wa taala. Lalu selanjutnya ilmu fikih. Ilmu fikih itu apa? Ilmu yang mengantarkan kita supaya dekat dengan Allah Subhanahu wa taala dan mendapatkan ridho Allah Subhanahu wa taala. Jadi dua ilmu itu yang harus kita pelajari. Yang pertama tentang bagaimana kita mengenal Tuhan kita, lalu selanjutnya bagaimana setelah kita kenal kita agar tetap dekat dan tetap mendapatkan keridhaan dari Allah Subhanahu wa taala. Maka ilmu tauhid dan ilmu fikih ini wajib kita pelajari. Lalu ilmu apa lagi yang wajib kita pelajari? Ilmu yang wajib kita pelajari adalah ilmu yang mendukung, yang menunjang terhadap kewajiban tersebut. Nah, contoh kalau dalam tauhid ada kewajiban kita, mohon maaf kemarin terlewat ini, dalam ilmu tauhid ada kewajiban kita memahami adanya Allah Subhanahu wa taala. Untuk memahami adanya Allah Subhanahu wa taala, maka kita perlu pemikiran yang baik dan benar. Maka ilmu tentang pemikiran yang baik dan benar wajib kita pelajari. Kalau di antaranya, terus bagaimana kita memahami Allah dengan dalil? Nah, maka ilmu tentang dalil ini juga harus kita pelajari. Begitu pula dalam ilmu fikih. Dalam fikih itu ada sholat. Sholat itu wajib. Nah, maka mempelajari ilmu yang berkaitan dengan sholat ini adalah hal yang wajib. Ya. Seumpama sholat itu harus wudhu dulu, maka belajar wudhu itu jadi wajib. Ya. Wudhu ini berkaitan dengan apa? Dengan hadas. Maka belajar hadas itu jadi wajib. Dalam hadas itu ada yang membatalkan, sehingga kita punya hadas, maka kita belajar tentang yang membatalkan untuk tentang hadas itu jadi wajib. Seperti itu yang kemarin saya coba jelaskan. Lalu selanjutnya, bagaimana kemarin saya hanya berbicara tentang sholat. Nah, bagaimana dengan saum, zakat, puasa. Nah, ini saya coba jelaskan. Ibadah-ibadah yang lain dalam fikih itu yang kita kenal secara umum dan banyak tersebar dalam penjelasan-penjelasan para ulama. Fikih itu berkaitan dengan rukun Islam. Yang pertama syahadat, kedua sholat, zakat, puasa, dan haji. Nah, itu yang dipelajari dalam ilmu fikih. Banyak. Nah, nanti ada pengembangannya ada. Kenapa? Karena tiap sholat kita harus didukung dengan ilmu-ilmu yang memahami tentang sholat. Ketika kita zakat pun kita harus memahami ilmu-ilmu tentang yang berkaitan dengan zakat. Ketika saum pun kita harus belajar tentang ilmu-ilmu yang berkaitan dengan saum. Ya, nah begitu pula ketika haji kita harus belajar dengan ilmu-ilmu yang berkaitan tentang haji. Nah, berarti posisinya adalah ketika kita ingin belajar tentang fikih, maka sebenarnya kita itu jadi punya kewajiban belajar tentang semua ilmu. Coba bayangkan, kemarin di sholat aja udah berkaitan dengan air. Air itu pasti ada hukum kimianya, ada hukum fisikanya, ya kan? Biologinya juga ada, karena ada bakteri dan lain sebagainya. Lalu sekarang setelah sholat ada zakat. Nah, ini zakat juga berkaitan dengan ilmu hitungan. Tapi tidak hanya hitungan saja, karena zakat itu ada suku dikatakan zakat mal. Zakat mal ini ukurannya dengan emas biasanya ya. Nah, berarti kita harus tahu emas. Emas pun tidak hanya 1 karat kan, tidak hanya sakarat gitu. Ada emas berapa karat. Nah, yang jadi ukuran untuk zakat ini emas berapa karat gitu kan. Berarti kita harus tahu juga tentang emas, ukuran emas. Setelah itu emas juga harus dikonversi ke uang.
Kalau memang hartanya udah berbentuk uang, berarti kita juga harus tahu ilmu konversi ke keuangan. Nah, setelah itu kita juga harus tahu ternyata ada pembagiannya. Berarti pembagian ini berkaitan dengan bagaimana ilmu yang dikatakan ilmu hitungan atau matematika. Jadi ternyata dengan kita berbicara zakat saja berarti kita harus memahami banyak ilmu. Lalu zakat juga ternyata tidak zakat mal aja, juga ada zakat tijaroh, zakat jual beli. Nah, berarti kalau kita berbicara zakat jual beli, berarti kita harus belajar tentang jual beli juga, gitu loh. Ya, lalu bukan hanya zakat tizaro aja, juga ada zakat zaroat, zakat pertanian. Maka otomatis kita juga harus belajar tentang pertanian. Ya, lalu ada mudharabah dan lain sebagainya dan lain sebagainya. Akhirnya eh, pada pada akhirnya ternyata semua ilmu itu akan jadi wajib kita pelajari pada akhirnya. Jadi pada akhirnya semua ilmu itu akan wajib kita pelajari. Maka nanti akan muncul di depan pembahasan tentang mana skala prioritas atau mana prioritas yang harus kita ada skala prioritasnya. Jadi mana yang harus kita pertama pelajari. Jadi pada hakikatnya ternyata semua ilmu itu wajib dipelajari. Oke, saya mau tambahkan dengan lebih jauhnya bahwa kenapa semua ilmu itu wajib kita pelajari? Toh semua ilmu itu dari Allah Subhanahu wa taala. Ingat, semua ilmu itu dari Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada ilmu yang tidak dari Allah Subhanahu wa taala. Loh, kan suka ada yang bilang, ini ilmunya diajarkan oleh setan. Emang setan diciptakan siapa? Oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, makanya semua ilmu itu dari Allah Subhanahu wa taala. Maka wajib kita pelajari. Ingat, ada mempelajari, ada mengamalkan. Ya kan? Makanya di depan itu disebutkan bahwa yang unggul itu adalah yang mempelajari lalu mengamalkan. Bukan semua dipelajari lalu harus diamalkan. Dalam artian diamalkannya pun dalam bentuk yang beda-beda, tidak sama. Contoh, kita harus tahu nggak tentang judi? Harus. Kita harus mempelajari tentang judi. Kenapa? Supaya ketika kita melihat orang judi, kita tahu itu judi, sehingga kita tidak ikutan judi. Ya kan? Banyak orang yang tidak mau belajar tentang judi, padahal kesehariannya dia sedang judi, karena dia tidak tahu bahwa itu judi. Gitu. Maka belajar tentang judi itu harus. Untuk apa kita belajar tentang judi? Supaya kita tidak terjebak dengan judi tersebut. Begitu. Sama, belajar tentang maling harus tahu, harus. Kenapa? Biar kita tidak kemalingan, biar kita tahu cara-cara yang maling itu seperti apa. Ya, makanya dalam ajaran Islam itu sebenarnya mengajarkan semuanya. Lihat di ayat Al-Qur'an pun dijelaskan tentang yang baik dan yang buruk semuanya. Ya, makanya yang disebut definisi takwa itu adalah melaksanakan perintah Allah dan menjauhi larangan. Nah, larangan ini kalau akan bisa kita jauhi kalau kita tahu larangannya itu apa aja yang sebenarnya terjadi, yang dilarang untuk kita. Nah, bagaimana mungkin kita akan menghindari larangan kalau kita tidak tahu bahwa itu dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala dan seperti apa bentuknya yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, makanya dengan pemahaman ini bahwa ternyata hakikatnya semua ilmu itu wajib kita pelajari. Wajib kita pelajari. Begitu teman-teman ya. Jadi tolong jangan dikotomi. Oh, ini ilmu agama, ini ilmu dunia. Enggak, semua ilmu dari Allah Subhanahu wa taala. Kenapa ada ilmu agama dan ilmu dunia? Ini hanya untuk prioritas yang mana harus kita pelajari duluan dan yang mana yang harus kita pelajari belakangan sebagai tambahan dari apa yang harus kita pelajari. Atau nanti kedepannya ini akan muncul begini. Kita itu mau jadi spesialis di bidang apa? Nah, itu yang kita pelajari dengan lebih dalam dengan mempelajari dulu dasarnya. Nah, dasar-dasarnya apa? Sebenarnya dasar-dasarnya udah jelas tadi. Dasarnya itu adalah yang pertama, yang penting semua berdasarkan keyakinan terhadap Allah Subhanahu wa taala dan yakin bahwa semua dari Allah Subhanahu wa taala. Itu dasar yang paling utama. Lalu selanjutnya kita juga harus yakin bahwa semua ilmu itu akan berkaitan dengan Allah Subhanahu wa taala, akan berkaitan dengan bagaimana kita beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu yang terpenting. Dasarnya seperti itu. Jadi kita mau mengambil spesialis apapun boleh ya. Jadi makanya di sini kalau kita berbicara oh berarti kita harus belajar ilmu ini aja, tidak. Mohon maaf. Pengen bersin sebentar. Ya, jadi bisa dibayangkan kalau memang yang kita pelajari itu hanya satu ilmu saja dan semua hanya wajib satu ilmu aja dan hanya boleh satu ilmu aja. Itu bayangkan. Bayangkan kalau semua belajar ilmu agama saja misalkan. Berarti nanti goalnya itu semuanya jadi ustadz. Ya. Semuanya jadi kiai nanti. Lalu siapa yang mau jadi jaksa? Siapa yang mau jadi dokter? Ya kan? Siapa yang mau jadi ahli bangunan? Siapa yang mau jadi ahli jual beli? Kalau semuanya belajar itu. Ya.
Maka pada kenyataannya ternyata semua wajib dipelajari, tinggal kita mau jadi spesialisnya di mana, dengan catatan kita memahami dulu dasar-dasar dari keilmuan ini. Seperti itu ya teman-teman. Jadi ini memang Syekh Ajarnuzi ini luar biasa, memang karena berdasarkan pengalaman beliau ya, jadi pengalaman beliau dalam kehidupan. Nah, lalu pertanyaannya, akankah kalau kita belajar tentang ilmu jual beli misalkan itu akan berkaitan dengan urusan akhirat? Nah, di sini jelaskan bahwa Syekh Muhammad bin Hasan rahimahullahu taala ditanya, beliau itu ditanya ya. Jadi ditanya, Syekh, apakah engkau mengarang kitab tentang zuhud? Nah, apa itu zuhud? Zuhud itu menjaga kita dari hal-hal yang haram dan benar-benar menjaga kita dari hal-hal yang subhat. Jadi zuhud itu kita benar-benar tidak melakukan hal-hal yang haram dan subhat gitu ya. Nah, ini zuhud. Nah, lalu Syekh Muhammad bin Hasan ini menjawab, ya, saya sudah mengarang kitab tentang zuhud. Lah, mana kitabnya? Lalu dilihatkan oleh Syekh Muhammad ini. Ternyata yang beliau perlihatkan adalah kitab tentang jual beli. Nah, yang bertanya ini loh Syekh, ini kan kitab jual beli, bukan kitab zuhud. Nah, Syekh Muhammad sambil tersenyum mengatakan bahwa, ya, saya mengarang kitab jual beli supaya orang bisa zuhud di dalam jual beli. Jadi zuhud itu adalah bagaimana kita menjaga dari hal-hal yang haram, hal-hal yang subhat dalam jual beli. Maka ketika mengarang kitab jual beli yang berbicara tentang apa yang haram dijual beli, apa yang subhat dijual beli, maka sebenarnya kita sedang berbicara tentang zuhud. Begitu pula teman-teman, ya, teman-teman ketika berbicara tentang tentang disiplin ilmu masing-masing, itu mau kedokteran, ya, mau arsitek, mau hukum, mau apapun, ketika kita berbicara tentang bagaimana supaya orang tidak terjebak ke dalam hal-hal yang haram, maka sebenarnya kita sedang berbicara tentang zuhud. Nah, ini yang kadang kita tidak pahami. Karena selama ini kita selalu paham itu harus zuhud itu harus di masjid, ya, pakai sorban, pakai peci, lalu tidak melakukan apapun. Bukan. Zuhud itu selama kita bisa mencegah orang dan kita sendiri dari perbuatan yang haram dan hal-hal yang subhat, maka kita sebenarnya dikatakan sebagai orang yang zuhud. Nah, zuhud ini pekerjaan siapa? Zuhud ini pekerjaan orang-orang yang sufi. Nah, sufi itu apa? Bukan suka film, ya. Bukan suka film sufi itu. Sufi itu adalah orang-orang yang benar-benar ingin mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala dengan jalannya masing-masing. Maka sufi itu bisa kita lakukan dengan apapun yang kita jadikan sebagai pekerjaan kita. Mohon maaf, Pak Jaksa bisa sufi dengan catatan mengerjakan apa yang jadi hukuman dalam kejaksaan itu atau hukum dalam kejaksaan itu dengan menjaga dari hal-hal yang haram dan hal-hal yang subhat. Bapak-bapak konsultan bisa sufi dengan kekonsultanan itu selama mencegah para kliennya, nasabahnya untuk tidak melakukan perbuatan yang haram dan yang subhat menurut ajaran agama kita. Maka sufi itu bisa dilakukan dimanapun. Menjadi seorang zuhud itu bisa kita lakukan dimanapun. Nah, ini contoh Syekh Muhammad dengan memberikan gambaran bahwa ketika ditanya, mengarang kitab zuhud? Ya, saya mengarang kitab jual beli. Lah, apa hubungannya jual beli dengan zuhud? Ya, ketika orang kita ajarkan jual beli yang baik, menjaga dari hal-hal yang haram, menjaga dari hal-hal yang subhat, maka kita sedang mengajarkan zuhud kepada orang. Ini teman-teman, jadi kita harus memahami dengan baik dan benar, sehingga kita tidak terjebak dengan pemahaman-pemahaman yang tidak perlu. Jadi adanya pemilahan antara ilmu dunia dan ilmu akhirat itu adalah gambaran bahwa ini yang harus dipelajari tentang haliyah duniawiyah. Ilmu akhirat adalah ini pelajaran yang harus kita pelajari tentang akhirat. Bukan berarti dua-duanya tidak boleh dipelajari, bukan. Dua-duanya malah harus dipelajari. Karena kalau kita tidak berbicara tentang ilmu dunia, sementara kita hidup di dunia, kita akan kelabakan tentang dunia. Begitu pula ketika kita berbicara ilmu akhirat, kita harus memahami ilmu akhirat. Kenapa? Karena hidup kita akan nanti di akhirat. Nah, kalau kita tidak memahami ilmu akhirat, maka yang terjadi adalah kita tidak akan memahami apa yang harus kita lakukan di dunia untuk bekal kita di akhirat. Maka ilmu dunia dan ilmu akhirat ini harus kita pelajari. Nah, kalau dikatakan keunggulannya yang mana? Ya, keunggulan akan unggul sesuai dengan siapa yang mempelajarinya. Jadi masing-masing akan menjadikan keunggulan bagi orang yang mempelajari ilmu tersebut. Mari kita buktikan, mari. Mohon maaf. Saya mungkin khususnya di bidang pembelajaran ini. Pembelajaran ini berkaitan dengan ilmu keagamaan.
sebagian. Tapi saya menyebutkan bahwa ini tidak hanya di ilmu agama saja. Tapi kebanyakan orang menyatakan bahwa ini ilmu keagamaan. Oke, saya belajar ilmu keagamaan. Maka saya menjadi istimewa karena saya mempelajari ilmu keagamaan ini. Bagaimana istimewanya? Karena saya mengajak orang dengan mempelajari ilmu keagamaan ini untuk makin dekat dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala, untuk menunjukkan ke jalan yang benar-benar makin dekat dengan Allah. Lalu ada orang yang belajar tentang dikatakan ilmu dunia. Contoh, jual beli, ahli jual beli. Nah, lalu orang tersebut akan jadi luar biasa. Dia semua, ya, mereka akan istimewa dengan jual belinya. Ketika dengan jual beli ini mereka bisa mengajarkan kepada orang-orang bahwa inilah jual beli yang benar. Inilah yang jual beli yang tidak terkena dengan subhat. Maka ketika dia berbicara jual beli dengan arahan seperti itu, walaupun itu dikatakan ilmu dunia, sekali lagi, tapi dengan arahan seperti itu, maka itu jadi keistimewaan bagi dia. Dan itu semuanya, kalaupun saya berbicara tadi kayak saya ilmu akhirat, dan yang tadi ilmu dunia, toh dua-duanya akan menjadikan bekal kita untuk di akhirat. Nah, ini yang harus kita pahami dalam memahami ilmu pengetahuan. Jadi saya pribadi sebenarnya agak kurang senang ya. Jadi ada orang, wah kamu harus belajar ilmu agama saja, ini ilmu dunia di belakangin. Nggak bisa seperti itu, karena ilmu dunia dan ilmu agama semuanya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka dua-duanya harus kita pelajari. Tapi dengan catatan kita harus memahami dulu dasar-dasar dari kedua ilmu tersebut. Gitu. Jadi yang harus kita pelajari adalah dasar-dasar dari ilmu agama tersebut. Maka yang paling pertama yang harus kita pahami adalah dasar-dasarnya. Nah, dasar-dasarnya itu apa? Maka disebutkan tadi dasar-dasarnya adalah ketuhanan. Memahami tentang Tuhan. Karena kalau sudah memahami tentang Tuhan, ilmu apapun yang akan kita pahami, insya Allah semuanya akan menunjukkan kita kepada Tuhan, kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, itu yang dijelaskan oleh Syekh Muhammad ketika ditanya tentang kenapa harus belajar, kenapa sudah mengarang kitab tentang zuhud? Sudah, ini loh pas dibaca, loh ini kita jual beli. Lah iya, jual belinya menjaga dari hal yang haram dan subhat. Nah, berarti sebenarnya dia mengarang kitab dunia tapi mengarahkan orang untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka menurut saya kepada teman-teman yang sudah belajar di divisi ilmu apapun, di disiplin ilmu apapun, silahkan lanjutkan, tapi dasarnya adalah bahwa semuanya untuk mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala sebagai bekal kita kembali kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi tidak ada larangan. Sampai kita belajar tentang ilmu judi pun boleh. Kenapa? Ya bagaimana mungkin kita bisa menghindari judi kalau nggak tahu judi? Kita narkoba itu harus kita pelajari. Kenapa jangan sampai tertipu? Ya, dikira oh ini apa, ini tepung yang dipakai bikin kue, padahal bubuk narkoba kan bahaya, kayak sedalahar kue liur gitu kan, bahaya. Makanya harus tahu ya, kayak mabuk ini, minuman yang beralkohol itu harus tahu ini yang mana, ini alkoholnya berapa persen, lalu dampaknya seperti apa, kita harus tahu, bukan dicoba, harus tahu ya, harus tahu ya. Sama ilmu merampok juga kita harus tahu bagaimana ini ilmu merampok kan supaya kita tidak kerampok ya. Ilmu merkosa juga kita harus tahu. Kenapa? Supaya kita tidak diperkosa, gitu kan? Bagaimana mungkin kalau kita nggak tahu, kita bisa menghindari hal itu. Jadi bukan untuk dilakukan. Maka ilmu dipelajari itu ada yang untuk dilakukan, ada yang untuk dihindari. Tapi semuanya harus tetap dipelajari. Sama kayak gini, kita harus berkenalan dengan setan, harus kenal, malah harus kenal banget. Ya, bila perlu jadi yang paling paham dengan setan. Kenapa? Kalau kita paham dengan setan, kita tahu tipu dayanya, kita tahu trik-triknya. Ya, salah satu contoh orang yang paham dengan setan itu kalau berdoa seperti ini. Kan kadang kita kan mau berdoa gini, ya Allah, aku ini pengen jadi orang soleh. Lalu dalam hati itu biasanya ada yang ganggu. Oh, kamu pengen berdoa, pengen soleh, kelakuan aja masih kayak penjahat, gitu kan? Akhirnya, oh iya, aku nggak pantas doa jadi orang soleh. Akhirnya si doa yang bagus jadi nggak mau kita sebutin karena terganggu dengan setan. Tapi beda kalau kita sudah kenal dengan setan. Begitu kata, ya Allah, aku pengen jadi orang soleh. Ah, kamu perbuatannya masih jelek juga gitu. Kita akan jawab dengan mudah. Ya, karena saya masih jelek, maka saya pengen jadi orang yang baik, ya Allah. Sudah, jadi kita tidak terganggu dengan setan. Atau si setan mengganggu dengan cara yang lain. Ya Allah, aku ingin menjadi orang yang soleh, ya Allah. Gitu kan. Lalu kata si setan, Allah, kamu masuk soleh. Ya, mana mungkin kamu jadi orang soleh. Gitu kan. Nah, kita akan dengan mudah dengan jawab, ya Allah, mudah-mudahan itu yang bilang sok soleh, mudah-mudahan jadi doa bagi saya, sehingga saya jadi benar-benar jadi orang yang soleh. Selesai. Jadi si setan pun bisa kita jawab dengan mudah, karena kita pahami tipu daya dan trik-trik setan. Nah, kadang kita tergoda dengan setan itu nggak sadar, padahal sebenarnya ini kayak kita itu nggak tergoda, padahal sebenarnya tergoda karena kita nggak tahu si setan ini, nggak kenal banget dengan setan. Ya, makanya harus kenal dengan setan itu ya, harus tahu tipe-tipe godaan setan, gangguan setan, ya kan? Kayak setan kalau lagi pengajian paling hebat ngeganggunya dengan apa coba? Jam segini, ngantuk. Nah, makanya kita harus tahu triknya. Wah, si setan mau ganggu dengan ngantuk nih. Maka kalau kita ngantuk, setan nggak bisa ganggu. Aku nggak ngantuk. Gitu, kayak gitu ya. Bukan, kalau kita nggak tahu triknya kan,
Ini, aduh setan ngantuk nih, bawa selimut, tidur aja lah, nggak apa-apa. Akhirnya kita tidak tahu trik setan dalam menggoda kita di pengajian. Nah, makanya kita harus kenal dengan semua ilmu pengetahuan. Nah, teman-teman, di awal kitab Ta'limul Muta'allim ini memang luar biasa. Sebutkan luar biasa. Syekh Azhar Nuzi ini ingin menyebutkan kepada kita bahwa memang kita pertama harus memahami fondasi tentang ilmu pengetahuan itu, yaitu ketuhanan, yaitu mengenal Tuhannya. Lalu selanjutnya, apa yang harus kita pelajari? Diawali dengan bagaimana menjelaskan, ini ilmu agama penting loh. Tapi ilmu agama ini tidak akan berdiri kalau tidak mempelajari ilmu-ilmu yang lainnya yang membantu tentang ilmu agama ini. Maka ternyata ilmu agama harus dipelajari dan ilmu-ilmu yang lain pun harus dipelajari. Lalu muncul, bagaimana kita mau berbicara ilmu agama sementara yang kita pelajari bukan ilmu agama? Lah, Syekh Muhammad bin Hasan mencontohkan bahwa beliau mengarang kitab jual beli dengan tujuan untuk zuhud. Maksudnya gimana? Ya, kalau kita mengarang kitab jual beli, lalu di dalam kitab jual beli itu disebutkan bagaimana yang halal, mana yang haram, mana yang subhat, maka orang akan terjaga dari hal-hal yang tidak baik. Maka orang akan zuhud dengan sendirinya dalam perbuatan dunia. Ya, begitu. Lalu selanjutnya, setelah kita berbicara tentang hal itu juga, apalagi yang harus kita pelajari selain ilmu-ilmu yang tadi? Ada juga, ternyata yang harus kita pelajari adalah tentang ilmu ahwalul qulub. Nah, ini kenapa? Oh, begini. Kalau tadi kita berbicara ilmu-ilmu yang kadang kita anggap sebagai ilmu-ilmu luar ya, ilmu-ilmu yang berbicara tentang luaran. Nah, ada juga berbicara ilmu yang gini. Yang tadi kita bicarakan ilmu-ilmu yang hanya berkaitan dengan jasad, luar, gitu yang harus kita kerjakan. Nah, ternyata tidak hanya itu aja. Kita juga harus mempelajari tentang ilmu-ilmu yang berkaitan dengan tingkah hati. Nah, ini ya. Maka dikatakan ahwalul qulub, tingkah hati. Ya, tingkah hati. Nah, tingkah hati ini ada apa? Ada tawakal, ada inabah, ada khasyah, ada ridha, ya. Nah, kenapa itu harus kita pahami? Karena manusia itu tidak akan terlepas dari tingkah hati. Ya, maka kita harus mengenal tingkah-tingkah hati, ya. Ini harus kita pelajari. Mohon maaf saya tidak bisa membahas dengan panjang karena kita tidak berbicara tentang tingkah hati, tapi kita berbicara apa yang harus kita pelajari. Nah, jadi tingkah-tingkah hati ini harus kita pelajari. Kenapa? Ya memang karena hati ini berkaitan dengan jasad kita, berkaitan dengan apa yang kita kerjakan, berkaitan dengan apa yang kita pelajari, dan tingkah hati ini yang akan mempengaruhi. Ya, mempengaruhi. Nah, contoh seperti tawakal. Tawakal itu kita benar-benar memasrahkan segala sesuatu kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala setelah kita berusaha maksimal. Contoh, kita sudah belajar tiap pagi, lalu kita ingin memahami dengan baik dengan cara belajar tiap pagi. Lalu setelah itu kita bertawakal, menyerahkan kepada Allah, ya Allah, aku sudah belajar, paham dan tidaknya, ini urusan Engkau, wahai Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, sifat seperti itu dalam jiwa kita harus ada. Ini akan berkaitan juga dengan belajar kita, berkaitan juga dengan kehidupan kita. Maka tingkah-tingkah hati ini harus kita ketahui. Seperti nanti ada sombong, ada ria, dan sebagainya. Kita harus tahu. Kenapa? Karena biar kita bisa mengcover. Oh, ini sombong. Kita hilangkan. Oh, ini ria. Oke, kita arahkan ke arah yang benar. Supaya tidak terjadi hal-hal yang tidak baik. Itu. Selanjutnya, oke. Lalu selanjutnya, kenapa manusia ini harus belajar tentang ilmu? Ya, kenapa manusia ini harus belajar tentang ilmu? Maka dikatakan di sini bahwa sesungguhnya ilmu itu adalah merupakan kemuliaan bagi seorang manusia. Kenapa? Karena ilmu ini dikhususkan hanya untuk manusia. Ilmu ini dikhususkan hanya untuk manusia. Hampir semua hisol, semua keadaan selain ilmu itu bercampur antara hewan dan manusia. Contoh, sayang, kasih sifat sayang. Sifat sayang itu pasti manusia ada, hewan ada. Kuat, suja'ah, kekuatan. Itu hewan ada, manusia ada. Ya. Apa yang membedakannya? Yang membedakannya adalah manusia diberi akal. Akal ini digunakan untuk belajar. Maka Imam Al-Ghazali mendefinisikan manusia itu adalah al-hayawan an-natiq. Hewan yang berpikir. Nah, disinilah yang membedakan antara hewan dan kita. Kita pun hewan, tapi natiq, yang berpikir. Itu menurut Imam Al-Ghazali. Nah, jadi perbedaan kita dengan hewan adalah bahwa manusia itu berpikir, hewan itu tidak berpikir. Sementara sifat-sifat lainnya itu sama kebanyakannya. Hewan punya syahwat, punya. Ya, hewan punya rasanya kasih sayang, punya. Hewan marah, punya. Hewan bisa kuat, bisa. Ya. Tapi ilmu
itu tidak diberikan kepada semua makhluk kecuali manusia. Malah, mohon maaf, dalam sebagian riwayat disebutkan bahwa ilmu itu kepada malaikat pun tidak diberikan. Sebagian riwayat. Tapi jangan jadi perdebatan, karena ada yang menyatakan bahwa malaikat juga punya ilmu, tapi sebagian riwayat akan tidak diberikan. Ada lagi menyatakan sebagian riwayat bahwa malaikat diberikan ilmu, tapi hanya sedikit pakai sekali. Sedikitnya pakai sekali. Dan malaikat itu hanya diberikan dengan pemahaman yang sangat terbatas. Berbeda dengan manusia. Ya, manusia itu diberikan pemahaman yang begitu luas, begitu banyak. Begitu luas, begitu banyak, sehingga terjadilah kejadian ketika Nabi Adam ada di surga, Nabi Adam diajarkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala seluruh segala sesuatu yang ada di atas surga tersebut, di dalam surga tersebut, lalu dihadapkan kepada para malaikat. Malaikat tidak bisa menyebutkan. Nah, Nabi Adam bisa menyebutkan semuanya. Lalu Allah memerintahkan untuk menghormati Nabi Adam, sekali lagi untuk menghormati Nabi Adam, seluruh malaikat tersebut sujud. Nah, jadi jelas bahwa dengan ilmu ini, ya sekali lagi, dengan ilmu ini, manusia diunggulkan dari seluruh alam. Ya. Jadi manusia diunggulkan dari seluruh alam, termasuk para malaikat yang disuruh sujud. Ya. Kenapa ilmu ini menjadikan keunggulan bagi seorang manusia? Karena kemuliaan ilmu likaunihi wasilatan ila taqwa. Ya. Nah, alladzi yastahiqu bihi al-karamah indallahi ta'ala wa sya'adah al-abadiyah. Jadi, kenapa ilmu ini dikatakan sebagai hal yang memuliakan manusia? Karena dengan ilmu ini, orang bisa ditunjukkan kepada arah ketakwaan. Maksudnya adalah, kalau punya ilmu, bertakwanya akan lebih bisa dipertanggungjawabkan. Gitu. Ya, makanya ada al-ilmu bila amal, amal yang tanpa ilmu itu tidak diterima. Nah, makanya dengan ilmu ketika seseorang beramal dan beramalnya diarahkan untuk menuju keridhaan ke Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka orang ini sedang menuju ke arah ketakwaan. Maka sebenarnya orang yang berilmu, orang yang sedang belajar itu sedang menuju kepada ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka berilmu itu sangat penting. Berilmu itu sangat penting. Sekali lagi, maka kita jangan pernah berhenti belajar dan pelajari semua ilmu. Selama semua ilmu itu menunjukkan kita kepada Allah, arah Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka kita akan benar-benar menuju ke arah ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan semuanya akan jadi kebaikan di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya. Nah, Muhammad bin Hasan bin Abdullah menceritakan dalam sebuah syair. Syairnya adalah seperti ini. Kalau di pesantren, di nadanya seperti ini. Ta'alam fa innal ilma zainun li ahlihi wa fadlun wa inwanun. Mohon maaf. Wa fadlun wa unwanun li kullil mahamidi wa kun mustafidan kulla yaumin ziyadatan minal ilmi wasbah fi buhuril qawaidi. Tafaqoh fa innal fikha afdalul qaidi ilal birri wa taqwa wa adalul qasidi wal ilmul hadi ila sunanil huda wal insul yunji min jami'i syada'ida fa inna fakihan wahidan mutawari'an asyaddu ala syaitoni min alfi abidi. Itu kalau di pesantren kayak gitu ya, enak subuh-subuh, nadom gitu ya. Yang nundutan bangun lagi kalau nyanyi ya. Ya, ini syairan bercerita bahwa sesungguhnya kita diperintahkan untuk belajar. Belajarlah. Kenapa? Karena ilmu itu perhiasan untuk ahlinya. Jadi ilmu itu perhiasan untuk ahlinya. Bukan hanya perhiasan, tapi juga fadlun sebagai keunggulan. Juga tanda-tanda orang yang terpuji. Jadi orang yang berilmu itu pasti dikatakan sebagai seseorang yang pertama adalah orang yang mempunyai perhiasan yang bagus. Lalu dikatakan orang yang unggul. Dan akan terlihat sebagai sesosok yang terpuji. Benar nggak? Orang yang berilmu itu seperti itu kan? Nah, kelihatan unggul, terus terpuji. Lihat, orang yang punya ilmu apapun itu akan kelihatan terhormat. Ya, lihat Bill Gates terhormat karena bisa menciptakan
Nah, itu ya. Terhormat karena ilmunya, ya kan? Thomas Alva Edison terhormat karena ilmu tentang lampunya. Jadi orang itu terhormat karena ilmunya, ya, terhormat. Nah, lalu dia jadi orang yang unggul, betul, dan unggul. Gitu ya. Memang akan unggul di hadapan orang yang. Orang-orang berilmu akan kelihatan. Lalu selanjutnya waktu mustaqim. Maka kalau kita mau jadi seorang pelajar, seorang yang belajar, maka haruslah kita itu mengambil faedah tiap hari. Ya, maksudnya gini. Kalau kita memang jadi seorang pelajar, maka ketika melihat segala sesuatu itu harus kita jadikan sebagai bahan pembelajaran. Kapan itu? Di sekolah saja? Tidak. Setiap usik, setiap hari, setiap bergerak, apapun, maka kalau kita sedang belajar, harusnya mengambil manfaat, mengambil faedah dari apapun yang kita lihat. Seumpama contoh sekarang ada corona. Nah, si corona ini kita harus ngambil manfaatnya. Jelek corona, iya jelek, penyakit jelek, iya, tapi kita harus cari sisi baiknya. Ya seperti sekarang, ada corona, ada pengajian online yang biasanya saya sangat cadu. Aduh, tahu understand about cadu? Sangat tidak mau saya mengaji online. Kenapa? Karena saya selalu pengen ketemu. Ya, karena ini ada corona. Akhirnya saya harus terbiasa ngaji di hadapan handphone, gogor-gogokan sendiri ya. Gitu. Padahal biasanya, aduh, kalau nggak ada orang saya nggak mau ngaji kayak gini. Tapi karena ada corona, maka cari sisi baiknya. Oh, sisi baiknya oke, online. Dan ternyata dengan online, oh lebih banyak yang bisa hadir ya. Hampir 110, 120 gitu ya. Nah, berarti ini ada hal yang baiknya. Ya, coronanya jelek. Ya, tapi kalau kita ngalap faedah dari kejelekan itu, malah jadi hal sesuatu yang baik. Nah, itu ciri-ciri orang belajar. Ya, ketika kita nggak ada makanan, cari hal-hal yang positif. Ya, seperti di sini Kak Eko, aduh nggak ada makanan. Oke, kita membuka peluang untuk bersodakoh bagi teman-teman. Ayo teman-teman, kami nggak ada makanan, siapa yang mau bersodakoh? Tuh, akhirnya jadi ada kebaikannya. Makanan datang dan lebih banyak. Ya, gitu. Jadi cari sisi-sisi yang baik sehingga akhirnya menjadi hal yang baik. Dan ketika kita melihat sisi yang baik, maka semuanya akan jadi pembelajaran yang baik. Lihat ada orang yang maling, kita cari apa sisi baiknya dari orang yang maling. Oh, ternyata kita lihat, oh karena berarti kalau ada orang yang maling, pertama bagaimana cara dia maling? Kita harus tahu. Apa? Oh, berarti kita harus antinya dong, bikin anti maling. Oh, jaga supaya orang nggak bisa berlaku itu, berarti kita bikin ini. Oh, kita tanya kenapa dia maling? Oh, ternyata butuh duit. Oh, berarti anti malingnya sebenarnya kita kasih duit supaya dia tidak maling. Ya udah kan selesai itu. Jadi dengan kita ngalap faedah melihat segala sesuatu sebagai pembelajaran, maka kita akan mencari sesuatu akan menjadikan sesuatu itu sebagai pembelajaran dan akhirnya kita malah akan mendapatkan manfaat dari hal-hal itu. Apapun yang kita lihat. Itu dikatakan istifadah. Maka dikatakan harus tiap usik, ya, tiap hari. Nah, selanjutnya maka selain itu juga kita harus tenggelam atau bahasanya menyelam di dalam lautan faidah. Maksudnya selain tadi kita menjadikan semuanya sebagai pembelajaran, juga kita harus menjadikan segala sesuatu itu bermanfaat. Nah, faidah itu. Jadi menjadikan segala sesuatu itu bermanfaat. Ingat, bermanfaat itu bukan dalam artian harus selalu ngabung kelek. Ya, understand buat ngabung kelek harus selalu kelihatan, bukan. Yang namanya bermanfaat itu, ya, berfaedah itu artinya adalah segala sesuatu itu menjadikan kita jadi orang yang benar-benar mendapatkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala dengan apapun yang kita kerjakan. Gitu loh. Jadi semuanya jadi kebaikan. Semuanya bisa kita kerjakan. Selanjutnya, nah, lalu kenapa tadinya kan kita ini sudah berbicara tentang ketuhanan, berbicara tentang ilmu yang harus pelajari. Kenapa tadi ada nyebutin harus belajar ilmu fikih juga? Maka disebutkan di sini. Belajarlah ilmu fikih. Karena sesungguhnya dengan ilmu fikih ini kita akan mendapatkan sebaik-baiknya pendirian. Maksudnya apa? Kalau kita belajar tentang sholat yang baik, maka kita akan tahu bahwa cara mendekatkan diri kepada Allah dengan sholat yang baik adalah seperti ini. Akhirnya kita tidak terganggu dengan hal-hal yang lain. Lalu selain menjadikan kita teguh pendirian, ada panceng gitu ya, kita juga dengan belajar fikih ini akan lebih ditujukan kepada kebaikan dan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Pasti seperti tadi yang sudah saya jelaskan. Lanjutnya. Nah, sesungguhnya ilmu itu menunjukkan kepada apa-apa
yang sebenarnya akan jadi petunjuk untuk kita di masa yang akan datang. Jadi ilmu itu akan menunjukkan kepada kita sebagai apa-apa yang akan menunjukkan kita di masa yang akan datang. Maksudnya begini, kalau kita belajar sekarang, maka di masa yang akan datang kita tidak akan terjebak dengan kesesatan. Nah, itu. Makanya ilmu itu memang menunjukkan supaya kita tidak tersesat, ya. Dan dengan ilmu yang banyak itu, maka kita akan selamat, akan tertolong. Mohon maaf, bukan selamat bahasanya, ini yunji. Itu kita akan tertolong ketika kita mengalami sebuah kesulitan. Ya. Jadi ketika kita mempunyai ilmu, maka kita akan tertolong dari berbagai macam kesulitan. Benar nggak? Nah iya, kalau kita sudah punya ilmunya, maka kita akan tahu apa yang terjadi di depan ini, bagaimana cara mengatasinya. Seperti itu. Lalu selanjutnya, nah ini, fa inna faqihan wahidan mutawarihan. Nah, jadi sesungguhnya seorang yang mempunyai ilmu pengetahuan yang luas, sesungguhnya seorang yang mempunyai ilmu pengetahuan yang luas serta hati-hati serta warok dengan ilmunya itu lebih menakutkan bagi setan ketimbang 1.000 orang yang beribadah tapi beribadahnya memakai ilmu, tanpa pemahaman. Nah, ini dari mana? Saya kira ini yaitu yang ketika cerita Rasulullah SAW mau ke masjid, lalu tiba-tiba Rasulullah diizinkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala untuk berbicara dengan setan yang lagi nongkrong di depan pintu. Ditanya ini setan badai ke mana? Setan mau kemana? Mau ke masjid, mau ke dalam masjid, mau ganggu orang yang sholat, katanya. Ya kan? Oh, kata Rasulullah, kenapa kamu nggak masuk ke dalam? Mau ganggu orang? Nggak, saya takut sama orang tidur. Rasulullah bertanya, kenapa engkau takut sama orang tidur? Padahal orang yang sedang sholat itu benar-benar sedang beribadah. Yang jawab saya nanti, orang yang tidur itu adalah orang yang faham tentang ilmu pengetahuan. Sementara orang yang ibadah itu adalah orang yang tidak tahu ilmu pengetahuan. Maksudnya hikmahnya dari ini maksudnya apa? Hikmahnya dari ini bukan berarti ya udah kita nggak usah ibadah karena belum tahu. Bukan seperti itu ya. Saya sok kesel ya. Kan ada hadisnya harus tahu dulu ilmu. Jadi kita nggak usah ibadah. Balik dong saya kalau seperti itu. Bukan seperti itu maknanya, bukan. Maknanya adalah kita ibadah. Kalau sudah ibadah, lakukan ibadah yang kita lakukan ibadah sekarang, tapi pelajari kembali supaya ibadah kita makin mantap. Gitu maksudnya. Bukan berhenti ibadah karena belum tahu ilmunya ya. Ini macam-macam aja pemahamannya. Jadi kalau kita memang ibadah sudah melakukan seperti sekarang, sholat sudah, puasa sudah, ilmunya belum, ayo puasa, sholatnya masih teruskan, ilmunya kita pelajari, ya ilmunya kita pelajari. Karena kalau yang payahnya begini, kita sibuk mengatakan orang ini harus belajar dulu, tapi kita nggak ibadah, sama aja dengan kita ingin ngajak orang untuk masuk untuk makan, tapi makanan kecil yang ada di hadapan kita nggak kita makan gitu. Kita pengen makan makanan yang enak, ngajak orang ngajak makanan yang enak, sementara makanan yang ada di hadapan kita nggak kita makan, akhirnya kita kelaparan. Gitu loh maksudnya. Jadi tetap kita laksanakan, tapi sambil mempelajari ilmu-ilmunya, sambil terus belajar. Ya, makanya kalau di tempat pendidikan yang bagus itu orang itu sok aja belajar dulu, sok sholat dulu, sholat ya. Lalu sambil sholat itu diajarkan dari isi-isi tentang sholat tersebut. So kamu ngaji aja dulu, ngaji. Nah dalam ngaji itu baru diajarkan tata krama dan tata cara tentang pengajian. Seperti itu. Jadi jangan disalah artikan. Ya. Seperti itu mungkin. Oke. Jadi kesimpulannya adalah bahwa sudah cukup ya, jangan panjang-panjang ya. Ini karena sudah habis nih. Kedepannya nanti. Oke, sedikit lagi lah, tanggung sedikit lagi nih. Lalu selain ahwalul qulub, tingkah-tingkah hati, juga perbuatan-perbuatan luar yang berkaitan dengan akhlak juga kita harus pelajari. Ya, jadi berkaitan dengan akhlak kita harus pelajari. Akhlak itu bukan akhlak yang baik aja yang harus kita pelajari ya. Mohon maaf ya. Kalau kita berbicara tentang tawadhu, maka kita harus tahu siapa yang takabur. Ya, kalau kita berbicara tentang safaqah, orang yang baikan, maka yang baik, yang mudah memberi, maka kita harus tahu orang yang koret. Ya, kalau kita memahami tentang orang-orang yang mudah melakukan kebaikan, maka kita harus tahu bagaimana orang-orang yang mudah melakukan kejahatan. Ya, kalau kita
tahu orang yang bisa berhemat, maka kita juga harus tahu orang yang berlebihan. Karena kadang kalau kita tidak tahu definisi berlebihan, orang yang bersodakoh dengan begitu banyak kita anggap berlebihan juga kan. Nah, makanya kita harus tahu yang dinamakan israf itu apa, berlebihan itu apa, ya. Terus apa yang jadi gini, yang haram harus kita pelajari, yang wajib juga harus kita pelajari. Ya, akhlak yang bagus harus kita pelajari, akhlak yang buruk juga harus kita pelajari. Supaya apa? Supaya kita tidak terjebak dengan akhlak yang buruk, karena kita tahu ini akhlak yang buruk. Seumpama contoh, mohon maaf. Kita selalu diajarkan, ayo kita harus berbicara yang bagus, ya, ngomong-ngomong yang bagus, yang bermanfaat, ya, yang bermanfaat. Tapi kita tidak pernah diajarkan bahwa kalau ngomongkeun batur itu adalah hal yang haram, malah dikategorikan dosa yang besar. Karena pokoknya asal bermanfaat, omongan itu boleh. Nah, di balik omongan bermanfaat, itu ada juga larangan-larangannya. Di antaranya ngomongin batur. Ya. Maka sekarang kan ada, mohon maaf sekali ini. Sekarang itu kayaknya tren kalau ngomongin kejelekan orang. Kenapa? Ya kan ada manfaatnya, kita jadi tahu kejelekan dia. Hei, bukan itu hukumnya. Ngomongin kejelekan orang itu haram. Haram. Tidak boleh kita ngomongin kejelekan orang. Lah kan untuk perbaikan dia lah. Kalau untuk perbaikan bukan ngomongin. Datang ke orangnya bejaan, ya si lain salah. Kalau untuk ngasih tahu, kasih tahu, datang ke orangnya, kamu salah, inilah ini. Nah, terus emang kalau kalau ngomongin orang itu enggak boleh, enggak, haram itu, haram ya, haram. Ngejelekin orang itu haram, ya, haram. Ya kan untuk kebaikan dia, enggak ada. Ngomongin orang itu tetap aja nggak ada kebaikannya. Saya sebutkan nggak ada. Yang ada kebaikannya adalah ketika kita melihat orang jelek, kita mampu menegurnya, datang ke orang lalu tegur. Dan menegurnya pun ada caranya, bukan tiba-tiba, kamu salah. Mungkin saja kita lihat salah itu kita nggak tahu apa yang dia lakukan. Ya, seperti Nabi Khidir yang dilihat Nabi Musa kan. Nabi Musa main tegur aja, ternyata pas jelasin, bukan Nabi Khidir yang salah, ternyata pemahaman Nabi Musa yang berbeda. Maka ketika melihat orang yang salah, ketika melihat orang yang berbuat salah, jangan diomongin, tegur kalau bisa menegurnya. Kalau nggak sanggup, diem. Kalau begitu tidak akan ada perbaikan. Ada, saya yakin. Apa perbaikannya? Perbaikan untuk diri kita sehingga kita tidak melakukan dosa. Itu yang terbaik. Itu yang terpenting. Jadi kita selalu ingin memakirkan kebaikan orang lain, sementara kebaikan diri kita tidak pernah kita pikirkan. Ya ini untuk kebaikan dia, maka aku omongin ke semua orang. Lah, untuk kebaikan dia, sementara kita berbuat dosa, ingin untuk kebaikan dia. Itu orang gila namanya. Ya. Kalau ada orang yang salah, itu datangi, ajak ngobrol. Siapa tahu bukan salah kok, kitanya yang nggak ngerti dengan apa yang dilakukan. Ya kan? Nah, makanya di sini kita harus mengajarkan bukan hanya berbicara tentang manfaat ngomong saja, tapi berbicara juga bahwa ngomong itu ada yang haramnya loh. Ada yang haramnya. Nah, kan kemarin, mohon maaf, kemarin itu lagi musim-musimnya, ngejelekin orang itu kayaknya luar biasa. Padahal kalau orang ngejelekin itu ya, orang yang ngejelekin itu, mohon maaf, dosanya itu adalah ketika dia ngejelekin orang tersebut dan orang tersebut banyak dosanya, maka dosa orang tersebut kita ambilin. Bayangin ya, ada seseorang, saya nggak mau bilang orangnya, ada seseorang yang diomongin oleh satu negara. Kira-kira orang tersebut kalaupun salah, dosanya gimana? Habis sama yang ngomongin tuh, maka hati-hati ya. Mohon maaf, kayaknya di kita itu banyak-banyak artis-artis itu yang banyak dosanya itu habis-habis kayaknya. Diomongin sama yang ngomongin ya. Gitu. Ya kan dijelekinnya itu kayaknya enak banget ngejelekin gitu ya. Nggak nyadar bahwa kita itu sedang ngejelekin orang itu, kita yang sedang jelek gitu. Ya, Masya Allah. Makanya saya itu selalu ke teman-teman itu selalu mengajak, udah jangan ikut ngejelekin orang ya. Kenapa lah dengan ngejelekin orang, kita yang jelek, habis loh. Orang yang dijelekinnya malah apa? Habis kejelekannya diambil sama kita. Kalau kejelekannya habis, ya pahala kita dikasih ke dia. Ya, ini karena tidak diajarkan bahayanya ngomongin orang. Yang diajarkan adalah hanya manfaat ngomong. Agak kesel, saya kesel terus terang. Karena orang banyak yang mengajarkan sebelah gitu. Ini yang bagus-bagus aja diajarin. Ya yang nggak bagus juga harus diajarin, bro. Kenapa? Kalau nggak diajarin yang nggak bagus, akhirnya orang melakukan nggak bagus, dibungkus dengan seolah-olah ini kebagusan. Ngomongin orang nggak apa-apa, ini maslahat. Ngomongin orang itu maslahat untuk kebaikan umat. Oleh dogu kalapa, dari mana sisi kebaikan umatnya ngomongin orang? Ya, mohon maaf saya emosi saya. Emosi karena ini tidak diperbaiki seperti ini ya. Nah, ini teman-teman sekalian, jadi makanya di sini disebutkan bahwa
Semua harus kita pelajari. Akhlak pun, akhlak yang baik dan akhlak yang buruk harus kita pelajari. Oke, mungkin segitu aja. Saya terlalu bersemangat. Nanti nggak berhenti-berhenti ini, berbahaya ya. Aduh, bisa sampai jam 12 siang nanti ya. Oke. Monggo, silahkan Bu Nati disempurnakan. Disimpulkan. Baik, terima kasih Bapak yang begitu bersemangat. Bapak semoga sehat selalu agar kita bisa terus belajar. Amin ya rabbal alamin. Dan kawan-kawan, itulah uraian Bapak untuk Kitab Ta'limul Muta'allim di pertemuan ke-6 ini. Saya sedikit mengulas bahwasanya Bapak melanjutkan dari pembahasan sebelumnya, yang yaitu bahwasanya ilmu yang wajib dipelajari juga tentang ilmu mengenal Allah. Kemudian tadi Bapak meng-highlight gitu, tidak ada sebenarnya, atau Bapak kurang setuju ada dikotomi ilmu agama, ilmu akhirat, ilmu dunia, dan sebagainya. Karena pada dasarnya ketika kita meyakini bahwa segala sesuatunya, semua ilmu itu dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan kita mempelajarinya dengan keyakinan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka apapun itu ilmunya, insya Allah akan mengantarkan kita lebih dekat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian itu juga ditegaskan oleh Syekh Az-Zarnuji di dalam kitab Ta'limul Muta'allim. Beliau ketika ditanya, apakah ada seorang ulama ditanya, apakah engkau menulis kitab tentang zuhud? Beliau menjawab, ya, saya menulis tentang zuhud, kemudian dilihatinnya kitab jual beli. Nah, inilah Bapak menegaskan di sini bagaimana apapun itu ilmunya, ketika itu bisa mendidik diri kita untuk menjaga diri, kemudian lebih baik, itulah adalah ilmu akhirat, ilmu yang harus dipelajari gitu ya. Jadi apapun ilmunya yang bisa menjaga kita dari apapun yang dilarang oleh Allah, itulah ilmu zuhud. Kemudian ilmu dunia dan akhirat sama-sama dipelajari, keunggulannya ya tergantung siapa yang mempelajarinya dan digunakan untuk apa. Nah, dasarnya adalah ketuhanan. Jadi semuanya ilmu apapun itu akan menyampaikan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lalu Bapak juga meng-highlight bahwa hal jelek pun harus dipelajari. Kenapa? Karena bagaimana kita bisa menghindar kalau kita tidak mengetahui, tidak mengenali bagaimana hal yang jelek itu gitu. Jadi kenali dulu, lalu kemudian setelah dikenali, kita bisa mengambil sikap untuk memperdalam atau menjauhi. Nah, atau maksudnya menghindari. Nah, dari ilmu yang wajib dipelajari juga tentang ilmu ahwalul qulub, yaitu ilmu kondisi tingkah hati. Entah itu tawakal, sabar, dan sebagainya, itu perlu dipelajari. Dan juga tentang ilmu tentang akhlak baik dan akhlak buruk. Nah, ini juga Bapak menegaskan lagi. Ini kan sebenarnya jarang sekali kita temui ya. Bapak malah menghimbau untuk kita mempelajari akhlak buruk gitu. Kenapa ya, bagaimana kita bisa menghindari akhlak buruk ketika kita tidak mengenali akhlak buruk itu seperti apa. Kita harus mengenali tanda-tanda kesombongan itu seperti apa, ria itu bagaimana, ujub itu seperti apa. Jadi kita bisa mengidentifikasi apapun yang ada di dalam hati kita gitu. Kemudian yang ini luar biasanya lagi, Bapak menegaskan, ilmu itu adalah satu komponen yang khusus diberikan kepada manusia. Karena itulah yang membedakan antara manusia dengan hewan. Hewan itu diberikan segala rupa yang mirip dengan manusia, kecuali ilmu dan berpikir akal gitu. Sehingga itu yang membedakan. Kemudian dengan ilmu juga, kata Bapak, manusia diunggulkan dari seluruh alam, termasuk para malaikat, di mana peristiwa baginda Nabi Adam alaihi salam itu diperintahkan untuk mengajarkan kepada para malaikat. Kemudian ini Bapak juga meng-highlight, orang yang sedang belajar pasti sedang menuju ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena dengan ilmu manusia bisa bertakwa. Dan syair juga yang didendangkan oleh Bapak, nadzoman kalau dalam dunia pesantren. Jadi kita diperintah belajar karena ilmu akan menjadi perhiasan bagi yang mempelajarinya. Jadi orang yang belajar maka perhiasannya adalah ilmu. Dengan ilmu juga dia akan menjadi terpuji. Dia akan menjadi terpuji dan dia unggul. Kemudian jika ingin jadi pembelajar, kita harus bisa mengambil faidah atau manfaat atau hikmah dari segala apapun yang kita temui. Lalu tadi ada kalimat yang indah, menyelamlah dalam lautan faidah. Artinya kita selalu harus bisa mengambil manfaat dan menjadikan segala sesuatu yang kita hadapi, kita miliki, kita sikapi, itu menjadi kebaikan. Kemudian
ilmu juga akan menunjukkan kita pada apa-apa yang dihadapan. Jadi menjadi bekal bagi kita untuk menghadapi apa yang akan di depan mata nanti. Nah, kemudian kita juga semacam akan tertolong dengan berbagai kesulitan yang ada di hadapan nanti. Ini luar biasa keutamaan ilmu, bagaimana ilmu itu dipelajari, apa saja yang harus dipelajari, banyak. Dan ternyata banyak sekali yang sudah bertanya, sudah mendaftarkan diri, menulis. Saya baca ya Pak. Boleh, monggo. Ya, tadi cara meminta. Jadi Bapak kalau curhat tentang orang gimana, itu termasuk ngomongin orang enggak? Oke, curhat tentang orang tergantung ke siapa dulu curhatnya. Saya sebutkan kalau curhat ke teman itu kategorinya ngomongin orang. Karena tungtungnya pasti nyambung ke teman yang lain dan yang lainnya. Tapi kalau mau curhat tentang orang, carilah orang yang sekiranya orang tersebut akan memberikan bantuan kepada kita untuk memberikan yang terbaik kepada orang yang kita curhatkan. Seperti itu. Baik Pak. Jadi tergantung kepada siapa yang kita curhatin. Kemudian yang kedua, Bapak bagaimana kalau ada orang keliru di sosial media, terus diingetin lewat DM oleh kita, tapi ternyata si orang itu tidak nerima dan kemudian ngeblok. Itu gimana Pak? Ya udah Kira-kira dosa? biarin aja. Ya udah biarin aja, sudah selesai. Nggak usah ribut udah. Pak. Kemudian kalau kita sudah ngomongin orang, nah cara minta maafnya sama orang yang kita omongin itu bagaimana? Harusnya kita ketemu orangnya dan minta maaf. Tolong, mohon maaf, saya ngomongin orang, ngomongin Anda, mohon maaf ya. Kalau nggak bisa minta maaf kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Ya Allah, aku telah ngomongin orang itu, mudah-mudahan bisa dimaafkan. Tapi sebenarnya itu hakul adami loh, hak sesama manusia. Harusnya kita datang ke orangnya. Maka hati-hati yang sudah ngomongin orang banyak, kita harus nemuin orang banyak itu. Ya, kalau nggak bisa, minta maaflah kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Ya saya takut-takutin lah. Bukan takut-takutin, emang kenyataannya nggak boleh ngomongin orang ya. Saya paling kesel loh dengan orang yang ngomongin orang. Baik, Pak. Ya. Dia ya, kita harus bertemu sama orangnya meminta maaf. Kemudian Bapak mau tanya, kalau kita lagi belajar akhlak buruk, misalnya sombong, kita suka nyari permisalan kayak orang itu bukan gitu. Itu boleh Jangan, enggak? jangan dinisbatin ke orang, karena dengan kita menisbatkan sikap sombong ke orang lain saja itu kita sudah sombong ya. Jangan ya. Sudah. Jadi kalau tentang sombong, oke. Sombong itu seperti oke. Yang harus nyari kalau mau yang sudah dinas dalam Al-Qur'an. Contoh, yang sombong itu adalah Firaun. Enggak apa-apa itu ya. Ya, betul. Bapak juga pernah menyampaikan kita mempelajari ciri-ciri orang munafik bukan untuk menilai orang itu munafik, tapi melihat ke diri sendiri apakah kita punya Betul, tanda ada di diri kita atau enggak ada. Betul. Ya, kemudian juga ada yang bertanya, ya ini ada yang berekspresi ngomongin orang ternyata juga ada ilmunya. Makasih ada pencerahan. Kemudian semangat ya Bapak, emosinya dapat membuat kami benar-benar ingin memperbaiki diri. Alhamdulillah. Terus semangat Bapak, sifatnya baik, gemes karena banyak salah. Ya, ada mengenang kesalahan. Ya, ada juga yang mengakui diri Pak pernah ngata-ngatain seorang ulama di Indonesia. Terus sekarang udah mengetahui bagaimana keunggulan ulama tersebut, jadi beliau sedang bermuhasabah Pak. Ya, Kemudian ada bagus. juga ada yang bertanya pernah diingetin sama seseorang bahwa Quran surat Al-Maidah disebutin orang yang belajar ilmu hukum selain hukum Allah maka masuk golongan orang kafir. Malah yang ekstrim itu mereka bilang kita togut. Aduh, saya pengennya mah jadi ustadz yang punya jamaah Zoomers. Tenang. Ini dari Baik, itu bagian mereka ya, kita jangan ikutan kayak mereka bos, kita mah jalan aja dengan yang sudah kita pahami, yang sudah kita pelajari. Mereka nggak nyadar bahwa semua ilmu itu dari Allah Subhanahu Wa Taala. Itu aja, makanya kenapa mau belajar terus diawali dengan tauhid, meyakini Allah Subhanahu Wa Taala. Kalau dalam ajaran sebagian ajaran menyatakan bahwa memahami Allah itu kita harus tahu sifat Allah yang 20 wujud, qidam, baqo dan sebagainya. Nah kalau kita sudah tahu itu, nggak mungkin kita ngomong ini kamu belajar ilmu dari tauhid, nggak mungkin. Tauhidnya sendiri diciptakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Udah selesai, ini ilmu dari Allah Subhanahu Wa Taala. Sehingga kita tahu bagaimana menghindari tauhid kalau memang tauhid dan ternyata bukan tauhid ya. Ya. Begitu ya, luar biasa. Terus juga ada yang tanya, Bapak kalau membicarakan orang untuk terhindar dari keburukan orang tersebut, boleh tidak? Nah itu mah masuknya gini, makanya kalau memang menghindari untuk keburukan orang tersebut, kita tidak harus sebutin orangnya. Ada orang yang sifatnya seperti ini, maka lebih baik kita tidak mengikuti orang tersebut. Gitu aja, jadi nggak harus menyebutkan plat nomornya ya, atau mereknya ya, gitu. Baik, kemudian juga ada yang tanya,
bagaimana ngadepin pimpinan yang julid, Pak? Mohon Ya, pencerahannya. menghadapi pimpinan yang julid adalah dengan kitanya supaya kita contohin bahwa kita tidak julid. Insya Allah kitanya yang baik, pimpinannya tetap julid mah yaitu urusan dia ya sama Allah Subhanahu Wa Taala. Begitu aja. Baik. Ya, jadi gimana kitanya? Semuanya Betul. gimana kitanya. Kemudian juga lagi baru ngerti orang tua dulu bilang kalau buat cari ilmu mah suka ada aja jalan rezekinya karena memang sebegitu pentingnya ilmu dan perintah mencari ilmu pasti Allah akan bantu. Betul, nanti ada di bab selanjutnya bagaimana rizki ini mengikuti, makanya tadi rizki itu mengikuti orang yang punya ilmu, bukan yang punya ilmu mudag-mudag nu boga rizki. Ya, betul. Ada juga yang bertanya, Pak, jadi kalau curhat ke orang tua boleh nggak, Pak, termasuk ngomongin orang bukan? Katanya. Nah, balik lagi curhat ke orang tuanya, kita harus lihat juga kondisi, emosi, dan pemahaman orang tuanya juga. Karena tidak semua memang bisa kita bicarakan ke orang tua. Kalau menurut saya, saran saya, kalau kita mau berbicara ke orang tua, bicaralah tentang kebahagiaan, bicaralah tentang kebaikan, sehingga orang tua akan selalu melihat kita sebagai orang yang selalu baik, selalu mendapatkan kebahagiaan, dan itu jadi doa dari orang tua kita, dan kita tetap dikatakan sebagai orang yang baik dan mendapatkan kebahagiaan. Kalau mau curhat, cari orang yang sekiranya akan memberikan solusi dan memberikan gambaran yang lebih baik. Terima kasih. Terima kasih, Pak. Kemudian ada yang bertanya juga, Pak, untuk mempelajari ilmu mendekatkan diri kepada Allah, apakah harus belajar secara khusus, sekolah lagi dan lain-lain, atau hanya belajar kulit luarnya saja seperti kita baca buku? Oke, balik lagi apa? Saya sarankan kalau belajar itu tetap harus ada gurunya. Sekali lagi, harus ada gurunya. Lalu harus khusus, iya harus khusus, harus khusus. Oh, itu susah, nggak susah kalau mau. Nah, gini. Kadang kita ini untuk sesuatu yang mohon maaf. Kalau mau lebaran aja beli baju kita habis-habisan kan nyari uangnya kemana-mana. Nah ini bukan untuk lebaran loh, ini untuk bekal kita di akhirat. Kenapa nggak mau kita bikin yang khusus? Begitu aja simpelnya. Iya, betul. Jangan merasa rugi dengan kita meluangkan waktu untuk ilmu, karena ilmu lah yang akan menjaga kita, bukan seperti rezeki yang harus dijaga harta kita itu yang perkataan Sayyidina Ali. Ya, silakan. Kemudian juga ada lagi yang bertanya, Pak, kalau ada yang ngomongin orang atau kelompok ke hadapan kita, lalu kalau kita baik-baik balik-balikin, bela-belain, boleh nggak, Pak? Apa kita termasuk yang ngomongin juga jadinya? Lebih baik kalau ada orang yang ngomongin, kita diam aja, dan kalau bisa menghindar, lari aja ya. Sudah, begitu aja. Terus juga boleh nggak, Pak, curhat itu untuk meluapkan kekesalan, misalnya curhatnya ke suami? Ya, sekali lagi kita lihat kondisi yang diajak curhat. Jadi jangan sampai yang diajak curhatnya malah ngompor-ngomporin dan malah nyebarin apa yang kita curhatin. Gitu. Ya, betul. Dan Bapak selalu mengatakan bahwa kita kalau ngomongin masalah bukan untuk meluapkan, tapi untuk mencari solusi. Jadi bukan hanya ngagulibek, apa tuh, Pak? Ngulibek ku masalahna. Ya, jadi bukan kita terfokuskan oleh masalahnya, tapi kita fokus pada solusinya. Seperti itu. Kemudian boleh direkam nggak syairnya? Saya ingin hafal syairnya. Nanti kan kita akan kirim syair, kita akan kirimkan rekaman setiap harinya. Jadi yang sudah bergabung di grup, upload di rekaman setiap harinya. Kalau yang belum ya di WA grup, yang belum bergabung di grup silahkan saya cantumkan grup WhatsApp, itu linknya udah ada di chat grup. Kemudian Bapakku ilmu itu kan banyak sekali, sementara saya belajarnya hanya ini saja, soalnya kan saya aktivitasnya dari pagi sampai malam, itu bagaimana ya, harus belajarnya gimana ya Pak, katanya. Ya terusin belajar yang sudah dipelajari, niatkan untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Selesai. Ya, betul. Dan apapun yang tadi kata Bapak sampaikan, apapun aktivitas kita ketika kita diniatkan untuk belajar, maka itu bisa mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala ya, Pak. Ya. Kemudian kalau misalkan ada orang tua yang lagi ngomongin orang lain, nah kalau sebagai anak cara baiknya seperti apa, memberitahunya kayak gimana, Pak? Ya, kalau kita nggak bisa protes, dengerin aja, diam, dan doakan semoga orang tua ke depan jauh lebih baik, begitu ya? Iya, betul. Itu ada 2 pertanyaan yang sama, sudah terjawab ya, tentang orang tua, bagaimana menyikapinya, yaitu kalau kita tidak bisa ini, lebih baik diam. Kemudian saya jadi semangat menyelesaikan skripsi katanya Pak. Semangat. Wah, ya. Bagus. Selesaikan skripsi ya, bila perlu bikin skripsinya sampai 10 atau 20 ya. Itu ngerjain skripsi orang berarti ya Pak? Ya. Ya, saya ingat di pesantren saya ngerjain 10 skripsi.
Ini ya Pak, ada lagi yang bertanya, kalau ada orang yang dianggap orang paham oleh orang sekitar lalu dijadikan guru pada ilmu jamaah yang sudah pernah belajar, merasa yang ditanyakan jamaah awam itu ada hadisnya atau dalilnya dari Al-Quran, tapi dijawab secara akal, menanggapinya gimana ya Pak? Nah, gimana pertanyaannya? Saya kurang nangkep. Jadi gini Pak, dia bertemu dengan seorang yang dianggap paham. Nah, kemudian ada orang-orang yang bertanya ke dia. Nah, orang paham ini menjawabnya secara akal, padahal bisa saja menjawabnya dengan dalil dan hadisnya karena dia tahu itu tuh ada dalil dan hadisnya, tapi oleh orang paham ini dijawabnya secara akal katanya. Ya, Itu biasanya kalau memang orang tersebut orang paham, dia akan tahu jawaban apa yang tepat untuk yang bertanya. Begitu aja. Jadi kalau kita memang meyakini dia orang paham, dia akan tahu jawaban apa yang tepat untuk orang tersebut. Begitu aja, simple. Ya, betul. Jadi barangkali juga mungkin karena kita belum tahu ya Pak ya. Betul. Ya, begitu teman-teman. Ada lagi? Ini luar Ini biasa. saya mau bahas sedikit. Nah, kita yakini dia orang paham, sementara kita sedang belajar, lalu kita mau memprotes apa yang dilakukan oleh orang paham. Ya, lucu sih sebenarnya. Sudah begitu aja sih. Ya, cukup padat, singkat, dan jelas, dan jelek. Terima kasih Bapak. Kawan-kawan, ada lagi yang mau bertanya? Ini banyak sekali yang bertanya, tentunya ini karena penasaran kita ya. Penasaran kita terhadap keilmuan, setiap hari kita mendapatkan limpahan informasi, sedangkan kita tidak memiliki panduannya, bagaimana menanggapi, bagaimana pola pikirnya, bagaimana menyikapinya, maka di pertemuan ini, di pengajian kitab Ta'lim Ta'lim ini, kita diajarkan pola pikir, cara belajar yang benar, syaratnya seperti apa. Itulah yang akan menentukan kita bagaimana menanggapi ilmu-ilmu di luar. Kalau yang kita anggap guru sering ketemu tapi sering ngomongin, tinggalin aja kah Pak? Gak usah, pengajiannya kita ikutin, waktu ngomonginnya ya gak usah didengerin, udah selesai. Terima kasih Pak. Ada lagi yang bertanya teman-teman? Ya mungkin saya tambahkan di terakhir nih ya, saya ingin gambarkan kepada teman-teman, mungkin setelah mendapatkan gambaran seperti ini kan ya, akan ketahuan kan, seberapa kacaunya sekarang pemahaman keagamaan di kita ya. Ini baru gambaran awal loh, apalagi kita kalau udah masuk ke tengahnya. Jadi kita akan benar-benar kaget dengan pemahaman keagamaan yang di kita yang begitu Allahu Akbar gitu ya. Makanya sekali lagi, saya itu 13 tahun di pesantren. Yang diamnya, sampai sekarang saya masih ke pesantren. Dan saya tahu bagaimana pola pemikiran yang sesuai dengan kitab. Bukan hanya Ta'limul Muta'alim aja. Kitab yang mengajarkan tentang pola pikir itu banyak sekali. Bukan hanya Ta'limul Muta'alim saja. Ini hanya salah satunya. Ini hanya salah satunya. Dan saya membaca puluhan, saya nggak bisa bilang ratusan karena memang hanya puluhan yang saya baca, kitab yang senada dengan ini. Dan ketika melihat pengajaran agama sekarang, Masya Allah ya, saya sebagai orang yang berkecimpung di badan pendidikan merasa terhina. Terhina dalam artian, kok begitu mudah agama itu seperti itu ya. Begitu dihinakan agama dengan begitu mudah menyampaikannya. Orang yang mau jadi dokter aja 7 tahun baru bisa meriksa orang. Ini baru 2 bulan, udah bukan meriksa orang lagi ya. Ngoperasi orang ya. Ngarahin orang, Masya Allah. Wallahu alam bisawab ya. Itu mungkin teman-teman baru dari awalnya seperti nanti, apalagi kalau udah ke dalamnya. Maka yang saya ajak kepada teman-teman, mari kita ubah pola pikir kita tentang memahami ajaran agama, karena sama aja dengan kayak kita ke dokter ya, sehingga kita dokter aja pengen yang spesial, masa untuk ini enggak yang spesial. Begitu mungkin teman-teman, saya tutup dulu ya. Untuk pengajian hari ini, mudah-mudahan teman-teman nggak puas, mudah-mudahan teman-teman nggak pernah merasa puas, karena itulah jiwa-jiwa pembelajar, sehingga besok akan ketemu lagi dengan saya. Dan mudah-mudahan nanti setelah corona ini berlalu, saya berharap semuanya kita bisa bertemu secara offline di darat, ngobrol langsung, sehingga saya lebih enak melihat wajah masing-masing ya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Bapak. Terima kasih banyak Bapak. Semoga kita juga diberikan izin mendapatkan barokah dan kebermanfaatan dari ilmu yang Bapak sampaikan. Teman-teman, tentunya teman-teman yang masih memiliki pertanyaan kurang puas, tidak apa-apa. Itulah kita sebagai jiwa pembelajar, kita diberikan rasa penasaran, diberikan keinginan untuk terus belajar.
Kita akan bertemu lagi insya Allah setiap hari karena pembahasannya semakin seru tentang apa yang harus dipelajari, bagaimana menyikapi ini dan itu dan sebagainya. Teman-teman silahkan stay tune setiap pagi jam 5.15 silahkan, dan silahkan disebarkan juga pengajian ini. Untuk rekamannya, oh iya Pak, sebelum saya tutup, banyak sekali yang bertanya, rekamannya boleh disebarluaskan atau tidak? Terserah masing-masing lah. Kalau maslahat disebarkan monggo, kalau malah jadi madarat jangan ya. Ya, begitu ya teman-teman. Terima kasih Bapak, teman-teman, terima kasih banyak. Semoga bermanfaat. Kita sebelum tutup, boleh kita foto dulu? Silahkan kawan-kawan. Yang belum bergabung di grup, silahkan sudah saya cantumkan link grupnya. Oke, ada 5 halaman. Teman-teman, mari kita foto 2, 3. Baik, terima kasih banyak. Kemudian yang kedua, sebentar, 1, 2, 3. Siap. Di yang ketiga, 1, 2, 3. Sip. Dan kawan-kawan, oke, ini halaman yang keempat, sip. Kemudian halaman yang kelima. Ya, terima kasih banyak kawan-kawan semuanya. Di hari ke sekian ini semoga diberikan kelancaran buat teman-teman semuanya. Hatur nuhun semuanya, kita tutup dengan hamdalah, alhamdulillahirabbil